Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bertukar Pikir kali ini, kita temanya adalah tentang nggak perlu menunggu sukses dulu, nggak perlu menunggu besar dulu untuk berbuat kebaikan. Banyak di antara kita yang takut untuk membuat sebuah perubahan, takut untuk membuat sebuah kebaikan, hanya karena kita merasa diri kita masih kecil, kita masih belum menjadi apa-apa, belum menjadi orang sukses, belum menjadi orang berpengaruh, dan lain-lain. Kebanyakan kita juga lupa bahwa di saat kita terus-menerus merasa tidak layak, di saat kita terus merasa kurang dan tidak cukup untuk berbuat kebaikan, di saat itu kita sedang menyia-nyiakan peluang yang ada, sedang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah beri. Oke, kalau kita mau bersikeras untuk menunggu aku menjadi orang hebat dulu, aku menjadi orang sukses dulu, baru mempengaruhi orang lain, baru bisa bermanfaat buat orang lain, baru bisa melakukan perubahan. Sepede apa kita bahwa kita besok masih akan bernafas, besok masih akan bisa hidup? Nggak ada yang bisa menjamin, kan? Nggak ada yang bisa menjamin tentang umur. Itu adalah salah satu pondasi awal untuk kita harusnya mulai berani berpikir bahwa this is the time, this is the right time to make something, gitu. Dan sebenarnya orang-orang yang besar itu pun mereka pasti juga punya langkah awal, langkah 1, 2, 3. Mulai perubahan itu dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, yang mereka sesuai dengan kapasitas yang mereka punya saat itu juga. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk menunda-nunda berbuat sebuah kebaikan, menunda-nunda membuat sebuah perubahan. Harus mulai dari sekarang, saat kita masih punya kesempatan ini. Cukup dimulai dari diri sendiri aja, dengan perubahan-perubahan yang kecil. Misalnya kita biasakan diri untuk nggak membuang sampah sembarangan, biasakan diri untuk memulai segala sesuatu dengan basmalah, biasakan diri untuk jika masuk ke dalam rumah atau ruangan itu baca salam gitu, atau bersapaan dengan orang dengan baca salam. Yang biasanya kita, "What's up bro?" Sekarang kita ganti, kita baca Assalamualaikum. Karena itu lebih baik, lebih afdol juga sesuai dengan ajaran agama kita. WhatsApp bro itu kan sebenarnya bagus ya. Itu kan sapaan yang hangat gitu, kayak friendly gitu kan. Tapi Assalamualaikum, aku doakan kebaikan, aku doakan kemuliaan, kesuksesan untuk kamu. Selamat intinya, keselamatan buat kamu. Alangkah lebih baik dengan seperti itu, alangkah lebih afdol jika kita menyapa dengan sapaan yang seindah itu, gitu kan. Terus kalau membuang sampah itu, jangan pernah berpikir bahwa oh cuman buang sampah doang ya, apa banget sih ngaruhnya, perubahan apa sih yang bakal bisa didapat dengan cuma nggak buang sampah sembarangan. Oh jangan, banyak perubahan yang bisa dilakukan. Oke, misalnya sesimpel kita lagi makan permen, kita buka bungkusnya, terus sampahnya ini kita masukin dulu ke kantong atau ke tas gitu. Nanti pas sudah ada nampak tong sampah, kita buang ke sana gitu. Sesimpel kayak gitu aja. Maka dengan sendirinya orang-orang di sekitar pun akan mulai terbiasa melihat itu dan merasa nyaman melihatnya gitu. Setidaknya di dekat kita, dia nggak akan buang sampah juga sembarangan, ya kan? Nah, di saat itu, semakin kita terus-menerus membiasakan ini, maka misalnya kamu seorang ibu, misalnya kamu seorang ayah, atau seorang guru, maka itu akan berpengaruh juga pada murid-murid, pada anak-anak nanti. Mereka akan terbiasa secara nggak langsung untuk, ya berarti kita harus membuang sampah di tempatnya, gitu kan. Dan itu bakal jadi sebuah perubahan yang besar nantinya. Terus lagi kalau misalnya membiasakan baca salam tuh tiap kali masuk rumah itu kan juga sebuah perubahan yang sebenarnya nggak besar-besar amat juga kan. Tapi itu akan berpengaruh secara besar nantinya saat kita udah membiasakan, orang-orang di lingkungan kita pun akan terbiasa, akan mulai nyaman, akan mulai menirunya juga. Dan kita nggak pernah tahu ya, di perbuatan baik kita atau di action kita yang mana, orang-orang terinspirasi, orang-orang termotivasi juga untuk melakukan kebaikan yang sama atau bahkan mungkin lebih. Oke, aku cerita dikit tentang seorang teman kuliahku waktu di pesantren. Jadi dia terkena diagnosa sebuah penyakit yang mengharuskan dia untuk dirawat dulu di rumah gitu. Jadi dia ngambil cuti, terus dia di rumah melakukan perawatan. Alhamdulillah sekarang udah dalam tahap penyembuhan dan insya Allah udah sembuh total. Nah, terus selama masa-masa dia di rumah itu, dia menghabiskan waktunya untuk menyalurkan hobinya gitu. Terus dia posting lah di media sosialnya gitu kan, gambar-gambarnya. Dia pernah tahu nggak sih sebenarnya in the first place saat dia memulai kembali hobinya itu, saat dia mempostingnya di media sosial dia, bahwa aku yang melihat itu terinspirasi dari dia. Nggak pernah mungkin terniat di hati dia bahwa oh dengan aku posting ini semoga ada orang yang termotivasi untuk juga ikut menyalurkan hobinya atau gimana-gimana. Yang penting dia posting aja gitu kan. Dia melakukan hal yang dia suka, yang nggak bermudarat buat orang lain, tapi itu memotivasi aku gitu.
Dan karena proses dia untuk melakukan sebuah perubahan kayak gitu, walaupun itu kecil, tapi bagiku itu udah menginspirasi gitu. Akhirnya aku juga mulai menggambar lagi. Dan temanku ini, kita juga nggak tahu kan, dia itu termotivasinya dari siapa. Dia kembali fokus lagi di hobinya itu pasti juga ada. Siapa tahu karena melihat temannya yang lain pula, atau karena melihat video yang dilihatnya di internet atau gimana gitu, atau postingan orang juga. Maka dia akan secara terus-menerus berkesinambungan. Dari yang satu menginspirasi yang satu, yang ini juga nanti menginspirasi orang-orang di circle dia. Ya kayak MLM aja gitu, MLM kebaikan. Ya. Nah untuk di YouTube ini misalnya, aku sebenarnya udah bikin channel ini dari 2015. Tapi ya gitu-gitu aja, nggak ada niat untuk terus-terusan gitu kan. Pokoknya ya udah emang sekedar asal-asalan doang, pengen-pengenan doang gitu. Nah, tapi melihat abangku, dia itu content creator juga tapi di bidang gaming ya. Dia lebih suka games. Dengan melihat konsistensinya abang ini, dia terus upload rutin videonya di bidang yang dia suka juga. Akhirnya juga memotivasi aku untuk kembali mengaktifkan channel ini. Untuk kembali bisa membuat video-video lagi gitu. Yang mudah-mudahan ada 1 atau 2 di antara penonton video ini yang merasa tercerahkan atau ya pokoknya bisa mengambil manfaat dari video-video yang aku bikin gitu. Nah seperti kamu juga, apapun ranah kamu, apakah kamu seorang murid sekarang ini, atau kamu seorang ibu rumah tangga, mamah muda, atau seorang ayah mungkin, ya lakukanlah kebaikan di ranah kita masing-masing. Pasti bisa, pasti kita punya potensi untuk berbuat baik. Karena kita nggak pernah tahu ya, di action kita yang mana, di kebaikan kita yang mana, hati seseorang itu tersentuh gitu. Seseorang itu merasa, wah, kalau dia bisa, kayaknya aku juga bisa deh gitu kan. Kita nggak pernah tahu di timing yang mana gitu. Maka lakukanlah kebaikan itu terus-menerus, sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Nah, jadi maksudku, perubahan-perubahan itu bisa kok kita lakukan, selama kita punya kemauan dan punya niat. Jadi nggak ada alasan untuk kita menunda-nunda untuk menebar benih-benih kebaikan. Dan nggak pernah sih ada ruginya kita menebar benih kebaikan itu. Mungkin nggak kita yang memanen hasilnya, mungkin anak cucu kita, mungkin orang-orang di sebelah kita, orang-orang di samping kita. Tapi intinya nggak pernah ada rugi dengan kita berbuat baik, dengan kita membuat sebuah perubahan yang baik. Kayaknya itu aja. Mari kita mulai kebaikan itu from today, from right now, this time. Semoga bertukar pikir kali ini bisa memberikan sebuah bahan untuk kita berdiskusi, bertukar pikir, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.